Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Anisha Syahla Fitriana, NIM 20030960039. Yang kedua, saya sendiri, Titi Alawiyah, NIM 20030960042. Di sini kita akan mempresentasikan materi PJOK tentang kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Selanjutnya adalah alat dan sarana. Alat dan sarana dalam kebugaran jasmani di antaranya yaitu ada kon, stopwatch, fluid, dan yang terakhir adalah matras. Untuk selanjutnya yaitu teknik dasar. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kekuatan atau strength merupakan satu di antara unsur utama dari kebugaran jasmani. Yang kedua yaitu daya otot. Daya otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Daya otot dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih otot-otot utama tubuh manusia. Yang ketiga yaitu daya tahan. Daya tahan berkaitan dengan kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. Yang keempat yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, dapat disimpulkan seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari. Yang kelima yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Untuk melatih kelincahan tubuh, dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yaitu antara lain lari naik turun anak tangga atau lari dengan pola zigzag. Selanjutnya adalah bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah push up. Push up merupakan salah satu latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa memerlukan alat fitness yang mahal. Push up termasuk olahraga ketahanan isometrik, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan benda yang tidak bergerak guna memicu kontraksi otot tubuh. Berikut adalah contoh latihan dari push up. Yang kedua ada sit up. Sit up adalah latihan ketahanan perut untuk memperkuat dan mengencangkan otot-otot perut. Latihan ini mirip dengan crunch, tetapi sit up memiliki jangkauan gerak yang lebih lengkap dan kondisi otot tambahan. Berikut adalah contoh latihan dari sit up. Ketiga, back up. Back up adalah bentuk latihan yang dilakukan untuk memperkuat otot punggung dengan melakukan kontraksi pada area punggung dengan perhitungan dan waktu yang tepat. Akan memperkuat otot punggung secara lebih baik. Otot punggung memiliki peran penting dalam mempertahankan posisi tulang belakang. Berikut adalah
contoh latihan dari backup. Lalu ada squat jump. Squat jump adalah olahraga yang dilakukan dengan cara dua tangan dikaitkan di belakang kepala, kemudian diikuti gerakan meloncat, jongkok, dan berdiri secara berulang. Tujuan utama dari squat jump adalah untuk melatih kekuatan otot tungkai dan pinggul. Berikut adalah contoh latihan dari squat jump. Yang terakhir yaitu lari atau berlari. Lari atau berlari adalah metode makhluk hidup untuk bergerak yang memungkinkan manusia dan binatang bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Lari adalah cara yang lebih cepat untuk bergerak dibandingkan dengan berjalan. Lari adalah salah satu cabang olahraga yang tertua di dunia. Berikut adalah contoh latihan dari lari atau berlari. Selanjutnya, gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam kebugaran jasmani. Yang pertama, gerak lokomotor ada berlari. Yang kedua, gerak non-lokomotor, yaitu membungkuk, menoleh, menunduk, berjinjit, dan jongkok. Yang ketiga, gerak manipulatif, yaitu memindahkan tongkat atau lari estafet. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan materi pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Tujuan dari kebugaran jasmani terhadap fisik yaitu untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, dan keseimbangan tubuh sekaligus melatih kekuatan otot. Selain itu, fisik yang bugar mampu menurunkan risiko terkena sejumlah penyakit dan membakar kalori. Yang terakhir, saran. Kesehatan merupakan sesuatu yang berharga. Maka dari itu, menjaga kesehatan tubuh itu sangatlah penting, yang erat kaitannya dengan memelihara kebugaran jasmani yang juga memiliki peran penting untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Jasmani yang baik pun bisa menghindarimu dari berbagai macam penyakit tidak menular seperti jantung, masalah tulang dan otot, hingga resiko obesitas. Untuk mencapai kebugaran jasmani, ada beberapa yang bisa kamu lakukan, seperti berolahraga dengan menerapkan beberapa bentuk latihan yang telah dijelaskan di atas, setidaknya 4-5 kali dalam seminggu, dan pastinya menjaga pola makan yang sehat. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.